Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat berhijrah belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serat tahu. Jumpa lagi dengan Ana Dawita. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Wali Songo merupakan 9 tokoh yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan dia adalah wali songo pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Lalu bagaimana kisahnya? So, happy watching. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan wali songo pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia bukan lahir dari tanah Jawa atau istilahnya bukan orang Jawa asli ya. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah keturunan dari Zainal Abidin atau yang kita kenal sebagai Syekh Jumadil Kubro. Ia lahir di Kashan atau Iran. Kemudian ia memiliki saudara bernama Syekh Maulana Ishaq. Saat lahir ia juga memiliki nama yakni Syekh Malik. Sebelum Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ke tanah Jawa, ia sempat singgah di sebuah kota di Champa atau tepatnya di Vietnam Selatan. Di sini ia menikahi seorang putri raja, kemudian ia memiliki 2 orang anak, yakni Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan juga Syekh Ali Al-Murtado atau yang disebut sebagai Raden Santri. Setelah ia dari Champa selama kurang lebih 13 tahun untuk menyiarkan agama Islam di sana, ia kemudian berhijrah ke tanah Jawa ini. Sebenarnya ia berangkat bersama ayah dan juga saudaranya yakni Syekh Maulana Ishaq, namun mereka kemudian berpisah untuk menyiarkan agama Islam. Ia sampai di tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi, tepatnya pertama kali di desa Sembolo atau Leran Manyar, Gresik. Ia kemudian mendirikan masjid pertamanya di daerah Pasucinan, Gresik. Kemudian cara dakwah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sangat efektif. Yang pertama, ia memulai dengan pergaulan, mulai dari kegiatan sehari-hari. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sangat memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur dan juga sangat sopan. Cara berbicaranya lembut. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sama sekali tidak menentang dengan ajaran yang sebelumnya sudah ada, yakni dulu sebelum adanya Islam itu Jawa itu sudah ada kayak Hindu atau kejawen lainnya. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini tetap untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ia juga tidak menentang ajaran-ajaran yang ada di masyarakat tersebut. Cara yang kedua yakni dengan cara berdagang. Mengapa dengan berdagang? Karena dari berdagang ini mau pembeli itu dari golongan bangsawan, raja atau rakyat biasa, semuanya dapat berinteraksi dengan baik. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim ini juga memilih berdagang di area pelabuhan. Mengapa pelabuhan? Karena di pelabuhan itu adalah tempat singgahnya orang-orang dari berbagai penjuru, sehingga mereka tempat singgahnya ya pelabuhan itu. Karena dulu kan belum itu pesawat, jadinya orang memilih untuk berlayar dan singgah di pelabuhan. Jadi tempat berinteraksi orang-orang kalau sampai di pulau itulah. Jadinya Syekh Maulana Malik Ibrahim memanfaatkan kesempatan itu untuk berjualan di sana sambil menyiarkan agama Islam. Dari situlah hubungan interaksi yang baik timbul di kalangan masyarakat. Yang ketiga, dengan mendirikan pesantren-pesantren di daerah Gresik. Saat Syekh Maulana Malik Ibrahim ini menyebarkan agama Islam, sebenarnya saat itu kerajaan Majapahit sedang berada di masa pemerintahan Hindu. Namun Raja Majapahit tidak melarang Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyiarkan agama Islam.
Raja Majapahit bahkan memberi wilayah di pinggiran kota Gresik untuk Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sebagai kota pusat untuk mensyiarkan agamanya. Bahkan tak jarang Syekh Maulana Malik Ibrahim sering disebut sebagai kakek bantal. Kok bisa? Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sering saat mengajar murid-muridnya ini dia meletakkan kitabnya di atas sebuah bantal. Jadinya dia disebut sebagai kakek bantal. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini juga mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam, cara bertani, kemudian serta tidak membeda-bedakan baik itu dari golongan atas maupun golongan bawah, dan dia juga merangkul rakyat biasa atau rakyat menengah ke bawah. Karomah merupakan suatu keistimewaan yang diberikan Allah kepada para walinya. Kalau Nabi itu sering disebut sebagai mukjizat, namun di kalangan para wali ini disebut sebagai karomah. Jadi istilahnya itu kayak mukjizat tapi untuk para wali, jadi disebut karomah. Oke. Berikut karomah-karomah yang dimiliki oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim apa saja? Yang pertama, Syekh Maulana Malik Ibrahim dapat menurunkan hujan. Jadi suatu ketika perjalanan berdakwah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini menjumpai suatu perkumpulan upacara seperti upacara ritual gitu, teman-teman. Jadi saat itu dia menjumpai upacara itu dipimpin oleh seorang seperti dukun. Kemudian ia menghampiri dan bertanya, "Sedang apa kalian?" "Kami sedang mengadakan ritual untuk memanggil hujan. 2 gadis sudah kami korbankan. Lalu apakah sudah turun hujannya?" kata Syekh Maulana Malik. Kemudian dukun menjawab, "Hujan akan datang jika kita mengorbankan gadis satu lagi ini," sambil menunjuk seorang gadis di situ untuk dikorbankan sebagai korban ketiga. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim bertanya kembali, jika hujan datang dan turun, apakah kau akan membebaskan gadis ini?" Kemudian sambil marah dan murka, dukun pun kemudian bertanya, "Kau ini siapa? Jangan ikuti urusan kami, jangan ikut campur kau," katanya. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim terdiam dan berdoa. Seketika itu, tidak lama kemudian hujan turun. Semua orang menjadi takjub, dan benar saja gadis itu kemudian dibebaskan. Kemudian warga masyarakat yang takjub tersebut bersujud kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Syekh Maulana Malik menganggap bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang dewa. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim ini menyuruh mereka untuk bangkit dan menjelaskan bahwa yang menurunkan hujan itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak kita sembah. Kemudian mereka semakin tertarik dengan Islam dan ingin belajar tentang Islam, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karomah yang kedua, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim dapat mengubah beras menjadi pasir. Lah kok bisa? Jadi seperti ini. Suatu ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim ini mendengar ada seorang saudagar yang sangat pelit, padahal ia memiliki berkarung-karung beras. Kemudian ia dan muridnya mengunjungi saudagar tersebut. Kemudian diterima baiklah itu, diterima sangat ramah oleh saudagar tersebut dan dipersilakan masuk. Kemudian tidak berselang lama kemudian datanglah seorang pengemis perempuan tua meminta sumbangan berupa beras karena dia sangat kelaparan. Beberapa hari ini sudah tidak makan kepada saudagar tersebut. Namun saudagar tersebut malah bilang seperti ini, "Pergilah kau, aku tidak punya beras, yang di karung itu pasir bukan beras," katanya. Kemudian pengemis itu sambil sedih dan meninggalkan mereka. Kemudian dilanjutkanlah itu ramah tamah bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Namun tidak berselang lama, salah satu pembantu dari saudagar kaya tersebut
berteriak sambil mengucapkan, celaka Tuan, celaka. Celaka Tuan, celaka, beras kita semuanya jadi pasir. Kuperiksa satu karungnya lagi jadi pasir. Kukira yang ini saja, ternyata yang lain semuanya juga berubah jadi pasir. Bagaimana ini Tuan? Kemudian sontak langsung Saudagar itu merasa kaget dan terkejut. Ia langsung menuju ke gudang beras itu dan memeriksa karung-karungnya, dan benar saja isinya itu semuanya pasir. Ia kemudian menangis sambil tertunduk dan berkata kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim menghampiri dan bertanya, mengapa kau menangis? Bukankah tadi kau bilang di karung itu memang pasir? Kemudian, aku menyesal, mohon maaf atas kesalahanku, aku sudah berbohong, aku hilaf atas kesalahanku. Kemudian saudagar itu mengungkapkan keinginan hatinya untuk segera bertaubat, dan ia meminta agar berasnya dikembalikan seperti semula. Kemudian atas izin Allah, Syekh Maulana Malik Ibrahim membantu saudagar tersebut untuk mengubah pasir itu menjadi beras kembali dengan berdoa kepada Allah SWT. Dan saat kemudian kembalilah beras itu kembali seperti semula. Kemudian sejak saat itu saudagar tersebut menjadi seorang saudagar yang dermawan, gak pelit lagi, gak kikir lagi. Bahkan ia menyumbangkan beberapa bagian hartanya untuk seperti pembangunan musola, pengajian rutinan, dan ibadah yang lainnya, kegiatan-kegiatan ibadah lah seperti itu. Itu tadi beberapa karomah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal atau wafat di desa Gapuro, Gresik pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi, yang sampai sekarang makamnya masih sering diziarahi oleh para pengunjung. Oke guys, itu tadi sekilas mengenai kisah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, wali songo pertama yang mensyiarkan agama Islam di tanah Jawa yang berkembang sampai saat ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.